Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan melanjutkan series di mana saya akan membuat video di mana ada peluang-peluang setup yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai seorang trader. Beberapa video sebelumnya dengan topik yang sama itu mendapatkan banyak sekali komentar positif sehingga saya putuskan akan mungkin lebih sering saya buat. Nah, sebelum videonya kita mulai, tentunya untuk teman-teman yang belum tahu, analisa yang kita buat hari ini semuanya dilakukan di aplikasi MiTrade. Karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas. Mungkin harusnya teman-teman udah tahu untuk sekarang karena ini udah sering saya mention juga. Karena di MiTrade teman-teman akan bisa trading forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Jadi ketika ada kesempatan di aset kelas manapun, saya tidak perlu capek untuk buka broker di banyak tempat. Cukup satu ini dan saya bisa trading di semua aset kelas. Nah, kita bakalan bahas, ada beberapa setup yang menurut saya bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist. Sekali lagi, disclaimer guys, saya bukan seorang financial advisor, jadi semua yang teman-teman lihat di sini hanya opini saya belaka, oke? Sebelum kalian klik yang namanya buy maupun sell, pastikan teman-teman sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Oke, sekarang saya akan mulai dari Ethereum dulu guys. Ethereum juga menurut saya menciptakan sebuah pattern yang cukup menarik. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini sebenarnya pergerakannya cukup mirip dengan yang kita lihat di Bitcoin, guys. Oke, dan untuk sementara, kita sepertinya berbentuk seperti bullish pennant. Dan ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan jika nanti kita mampu break, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang tipikalnya lebih konservatif, mungkin teman-teman bisa menganggap ini sebagai ascending triangle dan baru masuk ketika kita break di atas area 17.30 dan kemudian closing candle di atas area tersebut. Nah, jika kita closing candle di atas area tersebut dengan volume yang juga meningkat, maka menurut saya Ethereum akan bisa menargetkan next itu di sekitaran area 1900-an guys. Oke, minimal mungkin nyampe ke 1800, tapi nextnya kita sudah ada ketemu di area 1900-an sebagai area next major resistance. Nah, di antara setup yang lain, menurut saya setup yang di sini termasuk yang paling beresiko. So, teman-teman mungkin kalau misalnya mau pun, pastikan sudah terapkan nanti risk management yang baik. Tetapi untuk sementara, Ethereum terlihat sepertinya masih pengen untuk breakout ke atas dan melanjutkan kenaikan minimal ke area 1800-an. Jadi itu adalah untuk setup pertama, guys. Selain itu, setup berikutnya menurut saya resikonya lebih kecil, guys. Karena di sini potensial untuk swing itu lebih baik. Pertama adalah gas alam di sini adalah komoditas ya, guys. Jadi jika teman-teman perhatikan, gas alam itu dropnya udah luar biasa kenceng gitu ya. Dari semenjak bulan apa nih guys? Bulan 2000 lagi. Bulan Agustus tahun 2022 kemarin ketika kita capai all time high dan kemudian kita dump luar biasa kenceng gitu. Nah, sekarang kita sedang mencapai area yang sangat-sangat krusial guys, yang sebelumnya selalu menjadi area major support. Oke, jadi ini yang menurut saya akan menjadi area demand, guys. Ini adalah area demand ya bagi saya, dan ini adalah peluang bagi saya untuk masuk ke swing trade. Nah, untuk cari konfirmasinya mungkin kita harus ke time frame yang lebih kecil, atau kalau teman-teman memang niatannya untuk short term saja, sebenarnya jika teman-teman perhatikan, selain kita sudah ketemu di area demand, di time frame kecil pun sekarang kita berpotensi membuat yang namanya pattern double bottom. Oke, tentunya ini sekarang baru potensi. Kalau kita sudah break di atas area di sini, mungkin teman-teman baru bisa manfaatkan setup ini. Oke, dan ini guys, menurut saya kalau misalnya teman-teman ambil sebagai peluang swing trade, ini peluangnya bisa nyampe mungkin beberapa ratus pips ke atas, guys. Oke, jadi ini adalah sebuah peluang yang menurut saya wajib teman-teman manfaatkan. Karena kapan lagi kalian bisa mendapatkan harga gas alam di kurang lebih sekitaran area 2,3 sampai 1,7 di sini. Dan ini baru terjadi beberapa kali gitu guys. Selama 1 sampai 2 dekade terakhir dan setiap kali kita menyentuh ke area ini, perlu teman-teman ingat kita selalu mendapatkan bounce yang signifikan. Oke, kita nggak usah muluk-muluk deh guys. Kita mungkin ambil yang paling kecil saja. Anggap saja kita cuma ambil yang ini guys. Maka itu adalah peningkatan sebesar 125%. Bayangkan. Atau teman-teman cuma targetkan segini misalnya. Oke, kita coba ukur berapa kenaikan yang kita lihat di sini. Kurang lebih 122% juga. Maka, kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama, anggap saja kita nggak langsung bounce dari sini, tapi akan drop lagi sedikit. Anggap teman-teman masuk di middle, gitu kan. Dan push ke arah 100% saja gitu. Itu kita akan ketemu lagi di angka $4.
Dan kalau misalnya teman-teman buka posisi yang cukup besar di sini sistemnya lot, itu teman-teman bisa hasilkan ribuan dolar, guys. Oke, tapi tentunya saya tidak sarankan teman-teman buka posisi terlalu besar kalau misalnya capitalnya atau equity-nya kecil. Gitu ya, saya sendiri punya posisi di gas alam dan juga tidak lupa di Aussie New Zealand. Saya juga lagi ada posisi short dan ini juga posisi untuk swing, guys. Alasannya kenapa saya buka swing short di sekitaran area di sini? Saya nggak langsung buka satu posisi saja ya, guys. Kalau naik lagi, saya akan buka lagi di sekitaran sebelum kita mampu reclaim di atas area ini. Menurut saya senarionya belum terinvalidasi. Kenapa belum terinvalidasi? Nah, kenapa alasannya saya short dari area di sini? Pertama, jika teman-teman perhatikan di sini akan ada area trendline yang sebelumnya menjadi area major support dan menjadi resistance di sini, kita akan kembali menyentuh ke area tersebut. Pertama itu. Oke, walaupun kita belum menyentuh, tapi sudah mendekati. Nah, lalu kenapa saya sudah buka open posisi gitu kan? Karena di sini kita sudah menyentuh juga ke area trendline dari short term-nya di sini, guys. Jadi dari sini saya sudah merasa risk and reward-nya sudah cukup bagi saya untuk start masuk posisi dari sini. Walaupun posisinya belum full, tapi kalau misalnya amit-amit gitu ya, kita nggak menyentuh ke area di sini dan terlanjur kita drop, maka saya sudah punya exposure di sini. Oke, kalaupun naik lagi, saya akan tambah lagi posisi saya di sekitaran area di sini. Oke, intinya sebelum kita break di atas area ini dan closing di atas area ini, saya merasa kita harusnya akan mendapatkan rejection dari sini. Oke, rejectionnya minimal sampai kemana? Bagi saya, target pertamanya akan ada di sekitaran 1,093, guys. Oke, nah selain beberapa alasan tersebut, jika teman-teman manfaatkan juga Fibonacci retracement, maka teman-teman juga bisa melihat sekarang kita sudah juga mendekati area Fibo 0,618 yang biasa orang sebut sebagai golden pocket. Sehingga menurut saya banyak sekali indikasi dan alasan yang bisa membuat Aussie New Zealand ini dalam midterm itu akan mendapatkan koreksi dari sini. Dan itu yang akan saya manfaatkan, guys. Sekali lagi, ini kalau misalnya teman-teman buka lot size yang cukup besar, itu bisa menghasilkan ribuan dolar juga. Atau kalau teman-teman punya modal yang kecil, mungkin bisa hasilkan ya lumayan juga. Karena dari segi pips, ini juga harusnya ratusan pips. Tidak sampai di situ, ini mungkin mengulang sedikit dari video saya yang terakhir, tapi JP Morgan masih sesuai dengan senario yang kita mau, yaitu adalah potential ascending triangle di sini, guys. Dan kalau ini breakout, ini juga adalah potensial bagi teman-teman untuk masuk ke arah buy. Oke, jadi ini hanya untuk reminder saja bahwa masih sesuai senario, saya nggak akan bahas lebih lanjutkan lagi, karena sudah saya bahas di video terakhir. Oke, so itu adalah beberapa setup yang bisa teman-teman jadikan watchlist dalam beberapa hari atau beberapa waktu ke depan. Dan sekali lagi, jika teman-teman pengen memanfaatkan berbagai setup yang bisa saya temukan juga di sini, dan kalau misalnya teman-teman juga tertarik untuk trading, saya sarankan coba buka account di MiTrade. Karena di sini teman-teman akan bisa langsung sesuaikan dengan yang tadi saya jelaskan gitu ya, supaya nggak berbeda, karena kan ada kadang dari broker satu ke broker yang lain chartnya sedikit berbeda. Tapi kalau di sini kalian akan sama kelihatannya, dan teman-teman di sini kalian cukup deposit 50 dolar saja, jadi nggak usah terlalu besar, kalian coba dulu kalau memang cocok dengan brokernya, baru kalian nanti tambah capitalnya. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di MiTrade. Kemudian kalian bisa deposit minimal 50 dolar. Dan, oke, kalau misalnya teman-teman yang belum punya ebook seputaran trading, saya punya 15 ebook yang bisa saya kirimkan ke kalian. Kalau misalnya kalian bisa membuktikan ke saya bahwa kalian sudah pertama melakukan registrasi menggunakan link saya, plus kalian sudah deposit minimal 50 dolar dan juga aktif transaksi selama minimal 3 kali transaksi, kalian kirimkan buktinya ke saya akan kirimkan kalian hadiah, rewards hadiah langsung, itu berupa 15 ebook mengenai trading yang kalau dinominalkan itu kurang lebih 1 juta rupiah yang bisa kalian pakai untuk belajar juga tentunya. Oke, so itu saja untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.